Sabar adakan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar pentingnya tertib administrasi kependudukan. Perhatian para hadirin, marilah kita buka dengan mengucap berbasmalah bersama-sama. Selanjutnya acara sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu Ketua Panitia. Bersama hari ini akan melaksanakan yaitu satu rangkaian acara, akan mengadakan penyuluhan hukum kepada ibu-ibu atau kita semua yang akan disampaikan. Terima kasih kepada acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya kepada saya selaku panitia. Mohon maaf kepada Wakil Lurah, Babinsa, Pak RT, tokoh masyarakat apabila tempat ini tidak berkenan, baik dari segi sajian ataupun dari penyambutan masih banyak kekurangan, mohon dibukakan itu maaf. Kami minta nanti petunjuk dan arahan dari bapak-bapak semuanya. Jadi Ya Sabar ini Lalu Ketua Umum Ya Sabar dan tokoh-tokoh masyarakat. dari wali yatim sampaikan. Ya, tentu apa nih program apa yang akan dibuat ya. Nanti kami akomodir, kemudian kita jalankan. Ya, nanti maka Ya Sabar tentu mengajak kepada kita semua wali yatim dan juga aparatur pemerintah ini untuk bekerja sama. Bagaimana memajukan juga mensejahterakan kita semua ini, gitu ya. Setuju nggak Bu? Setuju, Ibu pasti setuju, ya. Terus kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustadz Urus, yang saya hormati Bapak Pak Dodi selaku penyuluh nanti Bu, yang saya hormati sesepuh nih. Sesepuh bukan Bu? Ya, sesepuh Ustadz Najar, Ketua Panitia Pak Babinsa. Nah ini Babinsa kita yang baru Bu. Jadi kita ada 3 Babinsa, Pak Mustafa ya, Pak Dalimun, Pak Santoso. Ini baru kemarin datang. Ibu-ibu bingung nih sama saya, ini RW apa keputusan lurah katanya nih. Ya, bingung kan? Iya, ini Pak RW apa bukan nih? Saya perwakilan kelurahan, perwakilan Pak Lurah. Pak Lurah sedang ada giat di Kemang Pratama, di rumah Pak PLT Wali Kota. Saya juga lagi tidur tadi, telepon sama Pak Lurah. Pas saya sampai, PRW katanya. Saya juga bingung nih. Saya juga RW Bu. Tanya Pak Santoso. Saya RW 15 di bawah Galaksi. Jadi double saya Pak jadinya, banyak banget ini Pak. Ya, RW 15 ongko, kutusan kelurahan ongko gitu kan. Dan saya juga warga sini ongko aja udah. Ya Bu ya. Ibu banyak berkah di sini. Yayasan Sejahtera Berkah tiap bulan Pak. Tiap hari nanti berkah lagi Bu. Tiap hari. Datang aja kemari temui ketuanya Pak. Kalau nggak punya makan kemari gitu kan, berkah banget. Ya, nggak usah lama-lama ya Bu. Ntar juga kelamaan nanti ada penyuluhnya keburu pulang. Ya udah, itu cukup sekian dari saya. Tidak mengurangi saya hormat karena saya orang baru belum kenal, ya mohon dimaklumi Pak. Perkenalan nanti insya Allah sambil berjalan ataupun nanti setelah selesai acara. Tidak banyak Bu yang saya sampaikan, saya cuma ingin menyampaikan rasa terima kasih. Alhamdulillah saya masih dipercaya diundang di acara yang sangat bermanfaat ini. Padahal mungkin ya pengalaman saya nggak ada apa-apanya Bu dengan Bapak ini. Untuk itu saya apresiasi dan sangat mendukung. Saya suka dengan kegiatan sosial. Kalaupun ada waktu sibuk, kalau ada luang pasti insya Allah saya meluangkan waktu untuk menghadiri. Sama-sama nyari berkah. Alhamdulillah.
karena keberkahan Allah itu Bu letaknya di tempat kebaikan seperti ini. Insya Allah kita akan mendapatkan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan tutur kata yang saya sampaikan, karena saya juga baru belajar berbicara di depan begini Bu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasin, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Kalau belajar ada ilmunya, insya Allah enak. Jadi tahu mana yang benar, mana yang kagak benar. Jadi tahu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Karena tadi saya sangat mengangkat intinya anak-anak yatim, anak-anak duafa, ibu-ibu yang kira-kira minta bantuan ke Yasaber, dibantu sama Yayasan Yasaber ini. Sangat terima kasih saya sebagai ketua RT yang sudah saya jalani, yang saya sudah mengamati siapa sih Yayasan Yasaber ini. Banyak warga bertanya-tanya kepada saya. Adanya acara seperti ini, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Nanti adanya penerangan hukum yang diterima oleh warga saya yang notabene tidak ngerti apa sih hukum. Saya nggak ngerti ini sebagai ketua RT apa sih hukum kan gitu. Kalau ada penerangan begini saya sangat terbantu. Nanti ibu-ibu ada masalah, ada apa, konsultasi ke Yasaber, silakan ya Pak, silakan kan, bisa membantu. Anggap aja ini LBH, lembaga bantuan hukum bagi ibu-ibu. Apabila nanti ada masalah suatu, ya namanya zaman sekarang Bu, kita buta hukum. Orang pinter banyak tapi orang benar susah, jarang. Makanya mudah-mudahan ini Yasaber ini pengurusnya orang-orang benar kan gitu. Orang-orang pinter banyak pada minterin orang kan gitu. Syukur alhamdulillah bagi warga saya sekarang yang ini hadir kesempatan ini, terbantulah. Tolong Bapak nanti mudah-mudahan nanti Yasaber bikin acara di luar supaya warga ini saya tahu kan gitu. Sekarang ini mungkin ini yang pertama ya Pak ya pembukaan. Mudah-mudahan kita doain nih buka acara di luar nih, jangan apa di fasilitas yang lain di RT dulu ya silakan. Saya mengizinkan, namanya untuk kebaikan masalah umat kan gitu, kita dukung. Itu aja mungkin apa sepatah dari saya sebagai ketua RT. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan omongan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini saya diminta untuk memberikan penyuluhan hukum. Di sini saya baca dari tadi nggak ada temanya ya, judulnya nggak ada, bebas. Bebas. Baik Bapak dan Ibu, nggak apa-apa ya, anak-anak nggak apa-apa, biar ngerti juga. Jadi Bapak dan Ibu hari ini sudah rata-rata sudah punya keluarga, punya kartu keluarga. Ada yang belum punya kartu keluarga? Yang belum punya kartu keluarga ada nggak? Nah, Bapak dan Ibu kalau perlu diperhatikan di dalam kartu keluarga itu di situ ada sebagai kepala keluarga. Biasanya menjadi kepala keluarga siapa? Suami. Ada nggak kepala keluarga perempuan? Ada nggak? Nah, berarti kepala keluarga itu memang identik dengan laki-laki. Tapi kalau suaminya sudah meninggal, belum menikah lagi, jadi ibu rumah tangga double jadi kepala keluarga. Ya, lihat lagi ya kartu keluarganya ya. Biasa di kartu keluarga itu ada namanya siapa aja biasa. Yang pertama paling urutan itu suami. Yang nomor 2 istri. Terus ada lagi di bawahnya anak. Selain anak biasanya ada lagi nggak? Kira-kira? Nggak ada. Biasa ada yang numpang nggak? Saya numpang masuk ke kakak, bisa orang tua, ya kan, masuk ke keluarga, kata keluarga bapak dan ibu. Ada keponakan, ada apa lagi? Siapa lagi? Ada anak-anak. Coba lihat cek lagi kartu keluarganya, bener nggak? Seperti itu. Jadi apa sih yang dikatakan keluarga bapak dan ibu? Nggak apa-apa, ibu bapak dan ibu 1 jam nggak apa-apa. Biar tahu ya, jarang-jarang ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dikatakan keluarga tadi sudah disampaikan identik dengan kartu keluarga. Tapi beda lagi.
kalau menurut undang-undang, ada undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahunnya 2014. Ya, itu undang-undangnya, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Nah, itu lengkap. Apa sih definisi keluarga? Nah, ternyata di dalam undang-undang itu definisi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Berarti dari masyarakat itu ada yang terkecil, itulah keluarga. Ya Bu ya. Kemudian ada lagi definisinya. Di situ ada suami istri. Itu bagi yang belum punya anak. Ditambah lagi atau suami istri dan anak. Ada lagi atau suami dan ibu tiri, karena ibunya, istrinya sudah meninggal atau sudah pisah. Kemudian yang keempat, atau ayah dan ibu apa? Ibu tiri udah tadi ya. Ibu angkat. Betul. Ada ibu angkat. Bapak angkat juga ada. Itu Bu, pengertian keluarga itu ternyata luas. Di situ ada lagi tambahan hubungan darah. Ada hubungan darah, gitu kan? Garis pertama dan garis ke bawah. Jadi keluarga itu terdiri dari tadi siapa? Suami, istri, anak, ayah atau ibu angkat, ibu tiri, ibu angkat, dan saudara-saudara garis ke atas satu dan garis lurus ke atas dan garis ke bawah tiga derajat. Bawah kedua cucu. Ada yang punya cucu? Banyak ya. Terus derajat ketiga paling bawah lagi cicit. Berarti pengertian keluarga itu selain tadi ada anak, ada cucu, apalagi cicit, ke atas orang tua, kakek, nenek, buyut. Itulah silsilah keluarga. Kalau ke atas namanya apa? Ke atas. Kalau ke bawah turunan, kalau ke atas leluhur. Ya, leluhur. Pernah dengar leluhur? Leluhur ibu, kira-kira ibu keturunan mana nih? Keturunan raja ya. Darah biru. Jadi kalau ke atas itu namanya apa tadi? Leluhur. Kalau ke bawah keturunan. Itulah tuh intinya, ada perintah, ada larangan. Kayak wajib ya. Hukum Bu, menurut ada pakar ya, pakar ilmu pengetahuan mendefinisikan hukum memang jelimet ya. Intinya hukum itu ya harus kita taati. Di dalamnya ada norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan nih, Bapak dan Ibu nggak boleh keluar pakai bikini. Ya, ada nggak keluar pakai bikini? Di kota-kota besar banyak Ibu. Apa itu melanggar? Ada undang-undangnya. Pornografi, porno aksi. Mungkin kalau di daerah tertentu seperti Bali itu udah biasa. Karena ada perda turis gitu kan, boleh. Tapi kalau kita keluar pakai bikini Bu, banyak media gimana heboh. Akhirnya jadi viral. Ada Bu ya, masa Covid kejadian tuh artis gitu kan pakai bikini, jadi masuk apa? Pelanggaran. Kalau di Bali enggak. Apa itu norma agama? Kita harus taat kepada norma agama dan norma hukum. Bu, hukum itu ada tertulis tidak tertulis. Nggak apa-apa Bu ya, ini agak supaya Ibu tahu ya, kita adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Itu Bu. Berarti segala sesuatu diatur oleh hukum. Supaya apa? Supaya tertib ya, supaya aman, supaya tentram, supaya bahagia. Berarti nggak boleh melanggar hukum. Melanggar aja boleh, apalagi iya kan? Contoh yang kecil, ibu di jalan pada punya SIM nggak nih kalau naik motor? Nah itu dia. Kalau SIM kayaknya belum bisa konsultasi kepada ya sabar. Kalau SIM Bu
pendaftarannya udah ketahuan. Ya, jadi kalau ibu melanggar hukum, kira-kira tenang apa tidak nyaman? Contoh ibu rata-rata misal ibu nih wanita bawa motor, ya kan lampu merah gitu kan, nggak ada polisi. Hari ini Jakarta Bekasi seperti itu, nggak ada polisi, udah jalan-jalan duluan. Kalau ada razia gimana? Merasa salah nggak punya SIM, ibu bawa motor nggak punya SIM, ada razia di depan, kira-kira gimana perasaan? Lanjut enggak, akhirnya apa? Balik. Sedangkan di belakang ada kendaraan orang lain, ibu belok di belakang. Jadi yang salah polisi atau ibu? Apa polisi nakut-nakutin? Polisi melaksanakan tugas, ibu melanggar. Nah ini bu, rata-rata hari ini kesadaran hukumnya masih kurang. 1.900. Acara ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya tertib beradministrasi kependudukan lewat Sadarkum atau sadar hukum yang semestinya berawal dari keluarga. Acara ditutup dengan santunan yang diberikan kepada adik-adik yatim binaan dari Yasaber. Ini sangat penting kita lakukan, memberikan pemahaman ya, penyuluhan hukum kepada warga masyarakat. Ini wajib. Kenapa? Karena masyarakat itu adalah bagian ya daripada kehidupan kita. Jadi intinya keluarga itu harus sadar hukum ya. Kalau setiap keluarga sadar hukum, maka di lingkungan akan terjadi ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Sehingga tadi kita menyampaikan, memberikan penyuluhan tentang keluarga dan hukum keluarga, betapa pentingnya pemahaman keluarga terhadap hukum. Sehingga tadi sudah kami sampaikan, ternyata masih banyak tentang kurang lengkapnya tentang administrasi kependudukan. Sebagai salah satu contoh, ada sebagai warga masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Ada beberapa orang, termasuk yang belum memiliki akte kelahiran. Ini bukan anak ya, kalau anak masih wajar, ini tingkatan sudah orang tua. Ini harus segera kita lakukan kepengurusannya. Jadi sudah kami sampaikan kepada Pak RT tadi, bagaimana warga yang belum memiliki administrasi tentang buku nikah, kemudian akte kelahiran, kita urus bersama-sama. Kita selaku, tadi kami sampaikan, selaku advokat, praktisi, kita siap membantu. Kami katakan gratis kerjasama dengan Yayasan Yasaber, supaya nanti yayasan ini punya andil kepada masyarakat, jangan cukup kepada santunan saja, tapi kita langsung berkecimpung di bagian teknis ya. Siapa warga yang belum memiliki tadi buku nikah, kemudian juga akte kelahiran, kita khususnya Yayasan Yasaber, mari kita terjun ke masyarakat, kita sama-sama kita urus ya, supaya di lingkungan ini tertib, khususnya administrasi, seperti itu. Kita berikan satu konsultasi. Konsultasi sangat penting. Kita bisa memahami permasalahan yang ada di masyarakat, pribadi-pribadi, tentu harus face to face, konsultasi. Kita lakukan dan kita aspis gratis. Seperti itu. Kalaupun mereka setelah kita memberikan aspis hukum harus ditempuh, misalnya harus lewat penetapan ke pengadilan, ini harus dilakukan, kita bantu. Dengan bantuan ini kita yakin ya masyarakat nanti bisa memahami betapa pentingnya tertib administrasi. Jadi bagi orang yang tidak mampu, kita wajib memberikan bantuan secara gratis, bergandeng dengan yayasan. Ayo kita sama-sama yayasan yang ada di lingkungan ini, kita perhatikan lingkungan. Selain tadi ya santunan kepada yatim piatu, doa apa, juga berkaitan dengan tertib administrasi, berkaitan dengan keluarga tadi. Pemahaman penyuluhan hukum di lingkungan RT 5 RW 18 ini kan baru pertama kali. Jadi yayasan bekerjasama dengan bantuan hukum memberikan penyuluhan hukum. Ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita bantu. Misal tadi berkaitan tidak punya buku nikah. Nanti kita adakan konsultasi sejauh mana harus kita bantu. Kalau memang kita perlu si klien tersebut, warga tersebut tidak memahami hukum, kita bantu.
sampai ke pengadilan. Dari pembuatan permohonan, kemudian persyaratan kelengkapan administrasi, kita bantu sampai ke tingkat pengadilan untuk melakukan permohonan isbat nikah. Seperti itu. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita siapkan nanti. Kaitan dengan konsultasi otomatis ada persyaratan. Syaratan administrasi biasa, pendataan, yaitu KTP, fotokopi, kartu keluarga, berikut kelengkapan-kelengkapan yang harus kita lengkapi. Seperti itu. Tadi sudah kami sampaikan, jadi semua harus ada peran ya. Setiap warga negara harus punya peran berkaitan dengan apa saja. Kalau memang kita aktif bersosialisasi di bidang hukum, kita berikan keilmuan kita memberikan kepada masyarakat. Kita ajak gandeng. Kita misalnya ada kekurangan, kita ajak bergandeng tangan dengan yayasan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan. Terjun langsung ke masyarakat tadi. Jadi kita bicara tentang yang mendasar berkaitan dengan pemahaman hukum, administrasi dulu. Jika administrasi dalam keluarga itu rapi, maka ke depan anak, cucu, sampai cicit ini tidak ada permasalahan kemudian hari berkaitan dengan waris, hutang pihutang, berkaitan dengan perkawinan ya, itu semua akan tertib. Jadi pentingnya ada kerjasama itu sama-sama ya, sama-sama kita menyusuri kepada masyarakat, kita bantu seperti itu. Kita sifatnya terbuka ya, terbuka, jadi bersosial. Jadi yang namanya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat itu harus kontinu, karena nggak bisa sekali dua kali ke setiap masyarakat. Hari ini kita memberikan penyuluhan di Cipitas ya, dengan masyarakat yang ada di mana RT 5 R18 khusus yang berada di lingkungan sini kan. Ke depan jika nanti ada lembaga ataupun sifatnya perorangan ingin memberikan atau kerjasama memberikan penyuluhan hukum, kita selaku pembicara kita terbuka seperti itu. Ya, saya selaku mewakili pengurus Yasaber, Civitas Yasaber, bertujuan yang pertama adalah untuk mendekatkan antara pengurus yayasan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada lagi batas ya, artinya dia akan dekat kepada kita, apapun persoalannya akan kita bantu. Kan banyak persoalan-persoalan di masyarakat ini ya, persoalan sosial segala macamnya, dan ini masuk juga ke dalam persoalan, di dalamnya ada kemanusiaan, maka akan kita bantu. Untuk penyuluhan hukum ini kita laksanakan perdana, kemungkinan nanti di kesempatan lainnya pasti ada, karena akan kontinu ya, sesuai yang disampaikan oleh advokat tadi, akan ada penyuluhan selanjutnya. Demikian. Jangan lupa like dan subscribe lognews.co.id ya.